Nah, silakan Pak Zepta mau bertanya tentang apa? Saya kebetulan moderator. Mau bertanya apa ya? Ya, atau Bapak mau naik ke sini mau ngapain, Pak? Yes. Karena saya tidak pernah membaca apa, tapi bahwasanya Nabi itu dituhankan Muslim. juga. Maksudnya gimana nih, Pak? Kami tidak pernah menuhankan Nabi. Oh gitu. Gini, Pak, tema kita kan Yesus itu adalah seorang Muslim. Nah, Bapak boleh ngobrol dengan Bang Milo, nanti Bang Milo membuktikan kalau Yesus Yesus itu itu Muslim. adalah Muslim. Hmm. Muslim itu pemahamannya apa? Kata sederhana, bahasa sederhana. Bang Al, silakan Bang Al, Iya, buka kamera. Lagi ngerokok nih, bentar. Oh, lagi Nanti, ngerokok. Oke lah, oke lah. Aku habiskan Silakan. dulu ya, tapi izin dulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Nanti Bang Milo naik lagi sama Bang Al. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi Assalamualaikum. pertanyaannya ini simple dan jawabannya juga simple. Muslim itu seperti yang kita tahu, itu adalah orang-orang yang patuh, pasrah, taat, beriman kepada satu Tuhan saja. Jadi itu dipanggil definisinya Muslim, yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah. Cuma Allah itu Tuhan, tidak ada yang lain. Orang-orang beriman kepada Tuhannya, ya kan? Ya, Tuhan yang satu, betul. Sabar, Saksang. Ini Pak Zepta ini orang baik, lagi bertanya. Nah, ketika Bang Ali Daya menjawab pertanyaan Pak, sabar dulu. Kan cuma gitu doang. Iya, nanti saya jawab. Pak Zepta ini lagi minimal kalau kamu tidak bisa menghargai kami Islam, hargai Pak Zepta ini sebagai Kristen. Nanti Pak Zepta malu loh lihat kelakuan kamu. Iya kan bukti Allah mana? Iya, kamu belum masanya kamu. Ini masih waktunya Pak Zepta. Ya lama. Ya. Ya udah tuh. Masih waktunya, Islam kan nggak bohong. Ya nggak apa-apa, kau bilang kami berbohong nggak apa-apa lah ya. Pak Zepta sabar ya Pak Zepta, ini kelakuan orang Kristen kebanyakan di Komal ini. Pak Zepta sabar ya, memang begini Pak kelakuan mereka. Al-Quran kan ngibul. Itu Pak Zepta ya. Jadi kenapa terkadang terjadi debat kusir karena orang-orang seperti Kristen yang satu ini. Ketika nanti menghujat agama Islam, kalau di kenapa sih ini orang nih? Saksang bisa tenangkan pneumanya dulu nggak? HP-nya Al-Quran Bisa kau tenang. cuma bilang gitu doang. Iya, kalau orang Kristen dikatakan pendusta oleh pendusta itu nggak masalah. Iya, Al-Quran ngibul, makanya nggak apa-apa kan? Yang mengatakan Al-Quran ngibul itu kan orang Kristen yang benci Quran, wajar. Memang aku benci Quran. Ya udah, diam dulu ya. Quran, udahlah. Jangan gara-gara kau nanti Pak Zepta jadi Islam loh. Simpan dulu Nggak kebencian. apa-apa, itu mah hak dia. Simpan dulu kebencianmu dulu ya. Kita diskusi dulu dengan Pak Zepta, Udah oke? pasti benci, nggak mungkin enggak lah. Iya, ya udah. Kan benci sama Ya, kita. silakan. Ya, silakan Pak Zepta. Ya, Ya, tadi apa soalannya, Bapak? Suara saya kedengaran ya? oh kalau Yesus itu Muslim, bahwasanya dia Dia menuhankan. tunduk dan patuh, Bapak. Yesus, Ya. Yesus itu orangnya tunduk dan patuh kepada Bapak. Iya, saya Iya. setuju tuh. Mm. Kalau itu Jadi- permasalahannya, Betul. Jadi arti Muslim itu, ya Pak Zepta, arti Muslim itu tunduk dan patuh, iya. berserah diri. Oke. Jadi kalau kita lihat di dalam, contohnya di dalam Bible ya, Muslim ini bahasa apa nih? Bahasa. itu bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Oke lah. Oke, kalau bahasa Arab. Muslim itu artinya tunduk dan patuh. Jadi kalau kita lihat di dalam Bible itu, contoh Matius 7 ayat 21.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di syurga. Artinya apa? Tunduk patuh kepada Bapa. Matius 12 ayat 50. Kerana sesiapa yang melakukan kehendak Bapakku yang di syurga, dialah saudaraku lelaki, saudaraku perempuan dan ibuku. Artinya apa? Melakukan kehendak Bapakku di syurga, itu artinya tunduk dan patuh. Maka Muslim. Lagi, Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari syurga bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, tetapi kehendak dia yang mengutus aku. Jadi, dia mengikut kehendak dia yang mengutus aku. Artinya tunduk dan patuh. Lagi, Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah untuk melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya apa? Tunduk patuh kepada dia yang mengutus aku. Apa pekerjaannya? Tak apa, kita tidak bahas itu, Bapak. Oke. Kalau gitu secara ini masih dasar-dasar ya. Ya, jadi artinya Ya, apabila kita bukan katakan ini. Muslim kerana dia tunduk dan patuh kepada Tuhan. Tunduk patuh itu melakukan apa? Itu yang mau ku bahas. Itu Baik, nanti Abang Al, kita selesaikan boleh. dulu ya. Kita selesaikan dulu. Bapak sepakat Kak? Kalau arti Muslim itu seperti yang dijelaskan Bang Milo, tunduk patuh kepada Tuhan, Bapak sepakat nggak Yesus ini tunduk dan patuh kepada Tuhan? Iya, saya setuju. Oke, berarti karena kita tidak usah artinya berdebat Muslim. ya. Selesai, Oke, Muslim. mantap. Nah, Bang Al ada yang mau ditambahkan terkait materi ini biar kita pindah apakah perintah kepada anak atau kepada Yesus dari Bapa? Kan gitu. Silakan. Ya, baik. Tadi kalau terkait dengan Yesus, Bang Yang Kristen Irfan sudah apa ngomong jelaskan. nih? Tapi saya elaborasikan langsung tentang ajaran para nabi lah. Dalam Yang Kristen apa Al-Quran ngomong? misalnya sabar saksang. Sabar ya. Karena kita tidak mau dialog sama orang gila. Kita mau Kristen berdialog nggak bisa sama orang ngomong yang ya. berakal. Kristen nggak bisa ngomong ya. Jadi dalam Quran surah An-Nahl ayat 123, Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an tabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi Muslim itu adalah orang-orang yang sudah dijelaskan tadi, yang mentauhidkan Allah yang satu, yang hanif. Apabila para nabi ini kemudian dikeluarisikan dengan Muslim, maka di dalam Bible pun kita boleh kasih tahu teman-teman Kristen bahwa para nabi itu Muslim. Apa itu Muslim? Mengajarkan Tuhan itu satu-satunya, tidak ada yang lain. Ulangan 4:35, Musa bilang, engkau diberi melihatnya, supaya engkau tahu Tuhanlah Allah di langit, di atas, di bawah, di bumi, tidak ada yang lain kecuali dia. La ilaha illallah. Berarti dia Muslim. Ulangan 4:39 kepada Abraham, Ibrahim kalau di Islam, pada hari ini ketahuilah dan camkanlah Tuhanlah Allah di langit, di atas, di bawah, di bumi, tidak ada yang lain kecuali dia. Di dalam 2 Samuel 7:22 kepada Daud, sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah, tidak ada Tuhan Allah selain engkau, dan tiada Allah selain engkau. 2 Samuel 7:22. Yesaya 43 nomor 10. Tiada Allah dibentuk sebelum engkau dan sesudah engkau tiada Allah lain. Yesus di Yohanes 5:44 mengenal Allah yang diutus oleh Allah yang esa. Bahkan Paulus pun mengajarkan ini dalam 1 Timotius 1 nomor 17. Memperkenalkan Allah yang satu yang esa. Jadi inilah bukti mereka itu Muslim, patuh kepada ajaran-ajaran para nabi, yaitu mentauhidkan Allah. Gitu. Lanjut Dani. Ya, silakan. Pak Zepta boleh bertanya lanjutan kepada Bang Al Hidayah atau Bang Milo. Kita diskusi aja di sini ya. Silakan Bang, Pak Zepta. Iya, kalau begitu kalau begitu menurut pemahaman saya ya begitu juga. Kita sepakat ya, Bapak. Ya sepakat. Maka Yesus Muslim itu betul. Gitu aja. Ya tidak ada apa-apa lagi pembahasan. Sepakat itu karena Yesus mengajarkan itu. Ya. Mengajarkan. Nah, karena kita sudah sepakat, maka saya ingin masuk di sini bahwa menurut Bapak, kalau Yesus itu tunduk kepada Tuhan, apakah pantas dia disebut sebagai Tuhan? Silakan Pak. Tuhan sebagai Tuhan. Iya. Ibaratnya gini Bu, kenapa kami tunduk dan mengikuti Yesus ada sebab akibatnya. Tunduk gini Pak.
yang saya tanya itu adalah, Ya kalau Bapak sudah sepakat dia tunduk kepada Tuhan, apakah dia layak dikatakan sebagai Tuhan pencipta alam semesta? karena Karena kalau gini, Bapak kalau tunduk, gini Bu. Tadi kita sudah sepakat bahwasannya ya, dia sepakat kita dari pertanyaannya, kita sudah sepakat bahwa dia menyembah Allah yang benar, Allah yang nah, Esa. betul dia menyembah Tuhan. Jadi Nah, pertanyaannya, jadi ini berulang lagi Ibu katakan tidak, tadi. ini Kalau udah bukan sepakat bahwa Yesus itu Tuhan nggak? Kan nggak itu lagi pertanyaannya Bu. Kita gini, udah sepakat berarti dong. oke, kalau begitu kita sepakat di room ini bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Clear ya, kita tutup itu. Iya, tapi gini Bu ya, Ya, yang kami pahami, kami pahami dia pembawa firman. Dan ya Nabi, ya Tuhan Nabi itu memang tidak membawa pernah firman. orang yang melihat. Tuhan tidak pernah kita lihat. Betul, Setuju Ibu? sepakat. Setuju. Nah, jadi Tuhan tidak Jadi pernah Yesus melihat. bukan Tuhan. Jadi Yesus itulah menjadi cerminan Tuhan di dalam kehidupan Cerminan hamba Tuhan. manusia. Iya. Sorry, cerminan Tuhan ini Tuhan bukan, Pak? Ya tidaklah, namanya cermin. Ah, ya udah. Kalau gitu kita sepakat bahwa Yesus bukan Tuhan ya. Biar kita bergeser ke tema selanjutnya nih, Pak. Oke? Kita sepakat nggak, Pak? Kalau Yesus bukan Tuhan. Halo, Pak? Iya, sama-sama sama seperti Isa Al-Masih itu di Ali Nah, Imran betul. ayat Dia Nabi. 48. Iya. Assalamualaikum nih. Iya, Ya, sama. bentar Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya kita sepakat bahwa Isa dan Yesus adalah tokoh yang sama kedudukannya, hanya utusan bukanlah Tuhan. Clear ya? Kita pindah ke tema lain ya. Boleh. Bagus. Oke, sebelum pindah ke tema lain nanti dipresentasikan Bang Milo dan Bang Alidaya, kita sapa dulu tamu yang lain ya. Pak Zepta boleh bertanya kepada mereka berdua ya. Baik, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Khairi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ben Abraham. Ya Bang Khairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa lah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Bang Khairi. Ada yang mau disampaikan? Halo, Bang Khairi. Oke, mungkin salah pencet, mungkin saya turunkan ya. Oke, di sini ada Bang Putra Lambar. Halo Bang Putra Lambar. Halo. Assalamualaikum nih, turunin aja nih kapan. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ke Pak Zepta lagi bertanya, Pak Samosir, halo selamat malam. Iya, malam-malam. Ya, Pak Samosir, di sini room diskusi lintas agama. Tema kita adalah Yesus itu Muslim, dan Pak Zepta orang Kristen juga sudah sepakat bahwa Yesus itu Muslim dan dia menyembah kepada Tuhan sama Di seperti mana Nabi datanya Isa. Yesus Muslim? Di mana datanya? Ya, oke, baik, sabar ya. Nanti akan dijelaskan sama Bang Al Hidayah dan Bang Milo. Di mute dulu, dengarkan dulu. Karena ikut Yesus tak boleh kawini bocil. Ikut Yesus tak boleh kawini bocil. Bukan Di begitu Islam- maksudnya Pak Samosir. Silakan Pak Zepta Iya, ke ikut Pak Yesus Samosir tak dulu. boleh kawini bocil. Si Muhammad kan kawini bocil. Bahasa Muslim. Karena si itu Muhammad bahasa kawini Arab. bocil, ikut Yesus tak boleh kawini bocil gitu. Oke, saya akan jawab ya. Pak Zepta di mute dulu, saya mau jawab abang ini. Bang Samosir, sorry ya. Yesus itu orang Yahudi boleh mengawini anak usia 3 tahun karena halakah Itu Yahudi buatan boleh Nabi bocil abad 19. Buatan Nabi bocil Bukan. itu. Oke, ya Tukang udah saya tipunya tunjukin datanya kau. ya. Oh, Buatan jadi Nabi kalau bocil itu. ginilah, jangan bikin Pak Itu abad Zepta jadi benci 19 sama orang Nabi Kristen. bocil. Aduh, Nabi bocil Bang Milo, buatan Bang Milo disuruh 19 turun itu. dulu. Bang Milo kena Nabi alasan kok. bocil, penyembah germo bidadari, tukang tipunya kau. Mana ada kayak menipu gitu itu Yesus ayatnya di abad kitabmu. 19 itu. Ada, saya tunjukin ya. Jadi kamu ini Itu kan buatan kamu Islam lebih- Nabi bocil. Nabi bocil Nggak buatan mungkin Islam kami itu. Sefaria itu bukan kami yang Nggak buat. usah kau Yang tipu. Sefaria itu. Bang, Islam Pak kan tiap hari bikin Samosir, kitab Nabi bocil. itu bahasa Silakan Muslim Bang Ben. itu bahasa Bang Ben Abraham Arab. silakan jalan. Bentar ya Bang Nah, Zepta ya, jadi biar bahasa- oke Buatan bentar Nabi Bang bocil Zepta. itu yang kau buat. Buatan Iya Nabi boleh bocil kau, itu. iya boleh kau dengarkan dulu. Nabi yang pernah jadi Malulah bocil kau, itu Tuhan. penyembah germo bidadari. Aku nggak mau menyembah Malulah Tuhan kau pernah jadi penyembah germo bocil. bidadari. Iya Nabi udah bocil nggak malulah apa-apa. kau. Masa Nabi Daripada kau Tuhan kawin yang anak pernah jadi kecil, bocil. Lor?
Masa tapi Allah kan menggermo bahagia. bidadari? Allah Lah, menggermo Tuhanmu bidadari, yang, longor. ngambil bini orang tuh Tuhanmu, Dek. Masa Allah Dalam menggermo bidadari? nggak pernah Allah itu Penyembah germo. Allah menggermo bidadari. Si Allah jadi mucikari, dia menyediakan montok-montok. Udah Nah, kesurupan Nabi inilah bocil kau. Udah Nah, minum inilah kencing otak unta Kristen kau. tuh selangkangan aja. Aku nggak Mencuri disuruh minum boleh, kencing di unta. rumah kosong nggak berdosa. Nggak Kau boleh ini begitu. binatang. Udah. Oh, nih, Kau ini binatang kalau ada buas. Kristen yang begini, kan ada Kristen yang baik di atas nih. Daripada nanti kalau kita Ada. Nabi balas, bocil. Santai loh. seakan-akan nggak menolong. Kalau kita balas nanti yang Kristen Nggak. seakan-akan kita ini kasar. Oke. Kita kan nggak Bang ngerti Zepta, bahasa Arab. sebentar, Bang Bahasa Zepta, Arab Bang nggak Zepta, ngerti. Bang Zepta, bentar, Bang Zepta. Bang Zepta, itu tadi saudara Kristen Anda. Bang Zepta, kenapa saya biarkan di sini? Saya ingin orang seperti Anda yang berusaha baik di Komal ini melihat sendiri kelakuan umat Kristen kalau sudah ada di room kami. Ya, Bang Zepta, saya memperlihatkan kepada Anda. Saya sama Bang Alidaya, sama saudara saya yang lain, itu sudah terbiasa melihat kelakuan jahat dari orang yang ngakunya agama kasih. Itu kenapa kami umat Islam ini boleh dikatakan umat yang banyak toleransinya. Kenapa? Bahkan ketika kalian masih minoritas aja, dengan terang-terangan kalian menghujat Nabi kami. Coba perhatikan, tidak ada kalian yang kami bunuh satupun karena menghujat Nabi kami. Belum ada, mungkin nanti, mungkin iya ya. Nah, inilah Bang Zepta, kenapa saya katakan bahwa ketika ada orang Kristen mengaku agamanya agama kasih, kami nggak percaya. Karena rata-rata Kristen yang naik ke sini, kalau yang baiknya itu cuma satu atau dua oknum. Saya nggak tahu Bang Zepta ini salah satunya atau enggak. Tapi kebanyakan adalah Kristen yang naik ke Komal Islam itu rata-rata adalah pembenci yang menunjukkan bahwa dia adalah penyembah iblis. Saya memperlihatkan kepada Anda Bang Zepta supaya Anda tahu melihat bagaimana kelakuan orang Kristen kalau masuk di room kami. Kami layani dengan baik, tapi apa yang disampaikan? Semua fitnahan itu terhadap Nabi kami bisa jawab. Contoh, Nabi bocil. Nabi saya memang pernah jadi bocil. Tapi saya bahkan bisa tunjukkan kalian mengimani, orang Kristen mengimani Tuhan yang pernah jadi bocil. Nah, terus dia memfitnah lagi bahwa Nabi kami germo menyediakan perempuan montok. Padahal dalam Bilangan pasal 31 nomor 25, Tuhan dalam kitab kalian mempersiapkan perempuan perawan untuk orang Israel. Bahkan minta upeti perawan. Itu tertulis di kitab kalian. Saya sebutkan ayatnya, Bilangan pasal 31 nomor 25. Bahkan di dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 11, Tuhan dalam kitab kalian mengambil istri orang untuk ditiduri oleh anaknya sendiri. Bayangkan kalau saya bisa, kalau niat saya untuk menjelek-jelekkan Kristen, saya bisa membongkar aib agama Kristen. Tapi saya menghargai Anda karena dari tadi Anda bertanya baik-baik kepada saudara saya Bang Milo dan juga Bang Al Hidayah. Saya ingin mengajak Anda diskusi baik-baik. Nah, ini saya memberi pembelajaran kepada Anda Pak Zepta. Kalau seandainya suatu saat Anda melihat bagaimana kami membongkar kejahatan agama Kristen, itu bukan kami yang memulai, tapi kelakuan saudara-saudara Anda yang naik ke Komal kami yang membuat kami menelanjangi agama kalian. Tapi nggak apa-apa, Pak Zepta orang baik, dari tadi masih bagus bertanyanya, kami hargai. Cuman Bapak harus tahu ya, itu kelakuan orang Kristen kalau naik di Komal kami. Silakan Pak Zepta, bertanya lagi kepada Bang Ali Daya terkait tentang tema kita atau tema lainnya. Bisa dikit sebentar, ini saya bawa di itu Boleh. ya, Lukas 64 dulu ya. Ini pakai bahasa Aramaik ya, di situ dikatakan entalmet na ale al rabon sheken kal adam she muslim iye karabo. Jadi Jesus dalam bahasa dirinya sendiri, bahasa ibunya, dia menyuruh muridnya itu menjadi muslim loh. Lihat. Itu saya kasih interlinear ya. Muslim ye kerabu. Maka benar yang dikatakan teman-teman, ketika teman-teman mengklaim bahwasanya mereka adalah pengikut Yesus, karena jelas di situ dikatakan Muslim. Yesus menyuruh muridnya jadi Muslim. Nah, sekarang tinggal teman-teman Kristen mau jadi pengikut Yesus atau tidak. Itu aja. Makasih. Oke, makasih Bang Ben. Oke, Bang Al, silakan dengan Pak Zepta. Kasih kesempatan Pak Zepta bertanya banyak tentang kajian Kristologi dan Islamologi kita. Silakan Pak Zepta. Saya tadi dibilang orang bapak sama ibu, kalau arti muslim itu orang yang berserah diri dan mencerminkan kehidupannya seperti pencipta. Karena pencipta ini menyediakan.
menyediakan ini walaupun kepada orang berdosa, dia tetap masih menyediakan sampai sekarang. Diberikan hujan, diberikan matahari, Maha pengasih ya bang. Maha Pengasih. Jadi kita sebagai umatnya harus mencerminkan gimana kasih kita kepada sesama manusia. Itu yang saya pahami sedikit banyaknya tentang pencipta itu. Di dalam kehidupan, di dalam berkeluarga, di dalam bertetangga, bermasyarakat. Oke, Bang Zepta, kira-kira apa kira-kira yang mau dipertanyakan terkait tentang Yesus, Isa ataupun Nabi Muhammad di Komal ini? Karena room ini kami peruntukkan untuk saudara non-muslim bertanya tentang agama Islam atau tentang pengetahuan kami terkait agama-agama lain. Bang Zepta mau nanya apa? Kalau aku sih Bu, tidak pernah baca-baca sampai itu ya, tapi yang saya tahu ya pernah sedikit baca di mana sih Maria atau Mariam itu di mana sih? Apa ada mirip-miripnya ya? Sepengetahuan saya ada mirip-miripnya Yesus sama Isa Almasih, itu aja Bukan sih. ada mirip-miripnya, memang mirip Pak. Pertama, sama-sama utusan Tuhan. Kedua, sama-sama menyembah satu Tuhan. Ketiga, sama-sama mengajarkan firman Tuhan. Keempat, sama-sama mengajarkan tauhid. Kelima, sama-sama mengajarkan untuk tunduk dan patuh sebagai muslim kepada Tuhan. Jadi memang bukan ada mirip-miripnya, memang mirip, memang sama. Tetapi pemahaman orang Kristen kebanyakan itu salah kaprah tentang apa yang Yesus ajarkan. Karena kami bisa membuktikan banyak orang Kristen yang betul-betul mengingkari perkataan Yeshua. Seperti Yeshua mengatakan bahwa kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah yang disembah. Tapi orang Kristen mengatakan Yeshua lah yang Allah itu. Jadi itu Iya, kenapa kadang Kristen banyak yang terjemahannya salah. yang kalau saya sih Bu, pemahaman saya terjemahannya itu salah. Terjemahan di Oke, boleh. Alkitab itu jadi orang-orang pemahamannya jadi apa ya? Jadi salah. Memang ada orang-orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu siapa? Allah. Jadi saya juga kalau memang Yesus itu Allah, kemana dia berdoa di Taman Getsemane? Ada juga bilang kepada dirinya sendiri, mereka berbicara ini kan nggak bisa, kok bisa berdoa kepada diri sendiri. Jadi kita ya mereka lebih banyak yang mengimani Yesus itu Allah, ya kalah kita Bu, kalah kita. Jadi Nggak kita apa-apa Pak. dikucilkan ya kan gitu. Pak Zepta gini, ini izin Pak Zepta. Pak Zepta itu bukan sendirian. Dulu zaman Arius dulu juga di anatema. Kalau di Kristen itu sejarahnya bagi yang sedikit itu di anatema. Tapi padahal Yesus berkata gini, banyak yang terpanggil sedikit yang dipilih. Jadi Pak Zepta aman. Justru yang sedikit itu yang benar. Oke, mungkin Bang Milo sama Bang Aldaya mau memberikan apa kajian kepada Pak Zepta atau mau mengizinkan yang lain bertanya. Atau saya sapa dulu yang baru masuk. Halo. Saya sapa dulu ya. Sapa dulu. Oke, Pak Robert Wendur kalau mau naik, oke. Saya belum greeting kamu, baru saya sapa lu. Imron, Bang Imron, silakan. Agamanya apa? Pak Imron, halo. Oke, coba saya turunkan ya. Oke, sekarang saya sapa Yamato. Agamanya apa Yamato? Kristen Kak. Oke, Yamato boleh standby di sini bertanya tentang agama Islam. Nanti kami Islam menjawab bergantian. Kalau semua sudah lengkap nanti dari Bang Al dengan Bang Milo, maka saya tidak perlu jawab lagi. Tapi kalau ada sedikit mungkin yang saya tahu saya jawab ya. Nah, kamu di sini Baik, bebas bertanya tentang Islam. Tapi di sini tidak boleh menghujat seperti yang dilakukan oleh orang Kristen yang tadi yang baru naik ya. Nah, terus Kak. kamu boleh menjelaskan agama kamu tapi harus pakai data ya. Iya. Nah, sekarang sebelum ke Yamato, sini ada Pak Robert. Pak Robert standby ya. Saya tahu Pak Robert Kristen. Greeting silakan. Kamu bertanya dulu sebelum Pak Zepta. Oke. Simpel aja sih pertanyaannya. Tunjukkan ayat Yesus syahadat, karena kan Yesus Muslim. Oke, boleh. Kita akan tunjukin. Baik, saya jawab atau Bang Al yang jawab atau Bang Ben? Siapa yang mau jawab? Iya, sedikit ya.
Jadi syahadatain para nabi itu di zaman-zaman mereka itu berbeda-beda. Kalau Ayatnya bro, Musa, ayatnya. Greeting syarat di sini kalau mau bertanya supaya kondusif, dengarkan orang yang ditanya menjawab. Oke, sorry, Kalau maksudnya gini loh, biar saya bisa buka di sini kan kalau ada ayatnya. iya, makanya dengarkan dulu. Gini loh greeting. Kalau kamu bertanya dan tidak membiarkan orang menjawab, kamu nggak dapat apa-apa. berarti Ya, dia yang mau ditanya nih kalau gitu. Kan silakan, silakan. ya udah, silakan Bang Al. Jadi syahadatnya para nabi itu mengikut zamannya itu berbeda-beda. Adapun syahadatnya kemudian Nabi Musa, Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Mengasih tahu sama orang Israel, Allah itu satu-satunya yang esa dulu diyakini dan dia utusannya. Syahadatnya Yesus, Yohanes 17, Yohanes 7 nomor 17 sampai 18. Percaya bersaksi kepada dia dan bersaksi kepada Bapaknya dan kesaksian mereka berdua adalah benar. Syahadatnya Rasulullah yang diajarkan kepada kita umat Islam, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi poinnya adalah sama. Kepada Tuhan yang satu yang diesahkan, baru para nabi tadi yang diakui. Musa diakui sebagai nabi, Yesus diakui sebagai nabi, begitu juga Nabi Rasulullah diakui sebagai nabi. Musa juga, Daud juga begitu. Mengenal Tuhan yang tidak ada yang lain kecuali dia. 2 Samuel 7:22. Jadi syahadat itu berbeda-beda di lingkungan para nabi diutus itu. Karena mereka berbeda zaman. Gitu. Lanjutan. Oke, berarti Allah bisa disebut Bapa dong kalau gitu. Tidak, saya yang jawab itu ya. Oke. Pertanyaan ini tadi juga sudah diajukan sama saudara Kristen. Apakah Yesus syahadat? Bang Al sudah jawab. Perlu teman-teman ketahui Kristen, syahadat yang kami baca, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu diperuntukkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Maka kami umat Nabi Muhammad, seandainya Yesus turun sekarang, Artinya oke, apa, Bu? saya mengaku, menyatakan, percaya, menyaksikan, mengatakan, bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasul. Itu artinya Pak Zepta. Nah, greeting dengarkan baik-baik. Jadi kalau seandainya kamu bicara tentang Nabi Isa, maka seluruh umat Nabi Isa ikut kepada syariat Injil yang dibawa Nabi Isa. Ya, itu dulu. Nah, kami tidak diberitakan secara eksplisit syariatnya secara detail karena kami diberitahukan syariat untuk kami. Tapi seandainya Nabi Isa diturunkan lagi sekarang, dia pasti akan bersyahadat menggunakan syahadat yang diajarkan Nabi Muhammad. Dalilnya mana? Ketika Rasulullah SAW berkata, seandainya Musa hadir zaman sekarang, dia akan ikut syariatku. Itu dulu jawabannya. Nah, sekarang tadi pertanyaannya, apakah Tuhan kami bisa dipanggil Bapa? Tidak. Karena kalau Tuhan kami bisa dipanggil Bapa, maka para nabi itu berdusta. Karena Tuhan kami bukan bapak-bapak. Nah, tapi kenapa di kitab kalian Yesus memanggil Bapa? Karena memang kitab kalian itu sudah diterjemahkan berulang sehingga kalian tidak punya lagi nama Tuhan. Dan penulis kitab kalian itu ya tidak tahu siapa dan penafsirnya siapa, penterjemahnya siapa. Sehingga itu kenapa kami tidak menjadikan kitab kalian sebagai panduan berkeyakinan. Karena Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayat sahih bahwa kitab yang kalian pegang itu telah bercampur dengan karangan manusia sehingga nama Tuhan pun dirubah-rubah. Contoh, nama Tuhan yang asli yang bahkan kalian sebagai Kristen imani sebagai nama Tuhan yaitu Yod-Heh-Vav-Veh itu berubah-ubah menjadi Yahweh, menjadi Jehovah, menjadi Yahweh. Ini bukti kalau seandainya penulis Bible itu menggampangkan untuk merubah nama-nama entitas. Contoh, dari Kepas menjadi Petrus, dari Yeshua menjadi Yesus. Nah, apalagi nama Tuhan. Tradisi Yahudi melarang untuk menyebut nama Tuhan sembarangan. Secara ideologi mereka jangankan untuk menulis nama Tuhan sembarangan, menyebut saja tidak boleh sembarangan. Maka wajarlah kiranya dalam Septuaginta tidak ada lagi kata nama Tuhan, tetapi yang ada kata Theos. Tapi kalau kita lihat dalam dalam Dead Sea Scroll ya ada istilah Yod-Heh-Vav-Veh. Tapi apakah itu betul nama Tuhan? Kalian harus buktikan. Bagaimana cara melafazkan nama Tuhan tersebut? Itu adalah representasi
untuk Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Karena nama Tuhan tidak ada, Yesus pun tidak menyebutkan nama Tuhan. Nah, Yesus yang digambarkan dalam Bible menyebutkan Tuhan itu Bapa. Apakah kami menerima itu ucapan benar? Kalau kami betul-betul mengimani Yeshua atau Nabi Isa menyebut Tuhan dengan nama Bapa, tentulah ada informasinya di Quran. Tapi itu kan hanya ada di Bible, yang mana kami ragukan kebenarannya. Seperti itu ya cara berpikirnya ya. Jadi kalau ada Nabi Isa mengatakan Tuhan itu Bapak-Bapak, maka dia berdusta karena Tuhan kami bukan Bapak-Bapak. Kalau memang Yesus mengatakan Tuhannya Bapak-Bapak, harus kalian akui Tuhan kalian itu punya gender, itu Bapak-Bapak. Tapi Lalu kalau kalian ini bisa menunjukkan kepada saya, ya Bang? tambah sedikit. Kalau aku Ya, tidak silakan. silap, karena ada Bang Ben sini, prediksi penyebutan bapak-bapak dalam Bible itu dari Yunani itu. Itu bukan dari Bani Israel kalau tidak salah. Penyebutan bapak kepada Tuhan itu dari Yunani, bukan diajarkan oleh Yesus, tapi setelah Oke, ditulis oke. oleh penulis Bible. Oke. Jadi Anda nggak terima kalau itu terjemahan kan kata Bapak. Apakah Allah bisa dipanggil YHWH? Tidak, kami tidak nah sekali lagi ya. Maaf, saya tidak pernah Kan bilang nggak nama terima Tuhan itu ya. YHWH. Dengar dulu Greting. Kami tidak pernah diperkenalkan nama Tuhan itu YHWH. Kami diperkenalkan nama Tuhan itu 99 nama. Al-Jabbar atau Al-Gibor, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Kudus. Itu boleh karena itu esensinya Tuhan. Tapi kalau dipanggil YHWH, apa itu YHWH? Kami nggak kenal YHWH. Yesus Menyebut saja nama nggak Tuhan pernah sebut sembarangan. ini. Iya. Yesus tidak pernah menyebut Tuhan dengan YHWH. Jadi Oke. mohon maaf Greting. Bentar Oke. Greting. Cara berpikirnya gini. Jangan Arti. mencampur adukkan. Astagfirullah. Lanjut. Greting dengarkan dulu. Kalau tidak sabar mendengarkan penjelasan, maka kamu tidak akan ngerti. Nah, dengarkan baik-baik. Kami tidak diperkenalkan YHWH. YHWH itu nama dalam huruf yang tidak jelas penyebutannya sampai detik ini masih menjadi perdebatan di kalangan umat Kristen karena tidak tahu nikutnya dan cara bacanya seperti apa. Yahweh itu kata Ibu Rita Wahyu bukan panggilan dalam bahasa Ibrani. Jehovah itu juga bukan hal yang tepat. Yahweh juga bukan hal yang tepat. Jadi jujur sebenarnya kalian itu Yahudi dan Kristen tidak tahu nama Tuhan yang asli itu yang mana. Makanya diganti dengan Adonai, Hashem. Tapi kalau kalian mengatakan Yeshua lah nama Tuhan. Nah inilah perbedaan kita yang harus kita sepakati bersama. Tidak masalah kita beda. Yang penting kita mengucapkan sesuatu itu sesuai dengan esensinya. Nah jadi Allah tidak boleh disebut dengan YHWH. Boleh disebut dengan Ar-Rahim karena itu esensinya. Kami tidak boleh menyebut nama Tuhan kami seenak hati kami. Kami tidak diperkenalkan YHWH. Oke Greting, 2 pertanyaan satu orang Kristen biar semua tidak mendominasi. Bentar dulu dong. Gantian ya. Kalau Bentar gitu dulu. Dua, Jadi saya kalau Greting, gitu Greting. orang bapak sama ibu ya bentar sepakat dulu dong. Kan namanya masih Ya, ini. Greting gini Allah Greting. gitu ya. Dua-dua. Bukan Allah, Pak. Kami tidak pernah menyebut nama Tuhan kami dengan Allah. Jadi Maaf ya, letaknya Pak. Yesus menjadi Muslim di mana? Karena dia berserah diri kepada Tuhan kan tadi udah dijelasin, Greting. Loh. Greting jangan Dia gini mungkin loh. tak dengar tu. Itu klaim namanya. Dia lewat. Nggak apa-apa. Setiap kitab suci itu klaim, tapi klaim itu akan menjadi kebenaran kalau bisa dibuktikan. Pertama kamu dijelaskan kamu ketawa. Kamu Ini nggak bukti bisa kalau kamu buktikan bukan. masalahnya. Ya kamu dengarkan di bawah saya membuktikannya Enggak, karena kamu ini mengganggu mungkin dia diskusi ya. terlalu pandai nih. Aduh, enggak, kalau Karena kamu gini, begitu mungkin dia saudara terlalu kita boga. banyak. Jadi aku mau Jadi, bertanya Bu, loh. Yang aku jadi, tanya ini keimanan pokok aja. Maryam itu kan Maryam tidak Pak Zepta izin seorang dulu Pak Zepta, gadis. izin Pak Zepta, bentar. Teman-teman semua yang menonton perhatikan. Di sini yang Kristen itu bukan cuma Greeting aja. Pertama ada Pak Zepta, kedua ada Pak Robert, ketiga ada Yamato. Kalau kondisi diskusi tidak kondusif hanya karena satu orang, saya tidak mau mengorbankan 3 orang Kristen yang ingin diskusi bagus-bagus hanya karena satu orang Kristen yang tidak menghargai diskusi kita. Jadi saya tidak butuh orang seperti itu di sini, karena kasihan ada Yamato yang dari tadi diam, ada Pak Zepta walaupun tetap buka mic tapi tetap sopan, ada Pak Robert yang juga terkenal sopan dalam diskusi. Jadi saya mau diskusi kita itu betul-betul beradab sehingga kita dapat jernih ilmu yang kita paparkan di sini. Sekarang gini, di sini narasumbernya Bang Alhidayah, Bang Milo dan juga Bang Ben. Dan penanyanya di sini juga ada Pak Zepta, Pak Yamato dan Pak Robert. Saya pandu di sini. Pun kalau saya menjelaskan itu saya menambahkan saja. Saya cukup sedikit bicara saja karena saya moderator ya. Pak Zepta, Yamato, Pak Robert itu boleh bertanya, biarkan nanti Bang Milo, Bang Al dengan Bang Ben bergantian menjawab. Oke Bu, saya Ya. bertanya. Jadi kalau di Ali Imran Sabar. ayat 47 Maryam itu bercerita begini Bu, berkomunikasi sama Tuhan.
katanya mana mungkin aku punya anak, aku tidak bersuami. Bukan begitu. Salah Bapak. Biar kami orang Islam yang jelaskan ya Pak. Nanti Bang Al Hidayah sama Bang Milo jelaskan Artinya ya. siapa bapaknya? Siapa bapaknya, Bu? Bapak salah tadi itu ya. Bapak salah, biar kami yang menjelaskan ya, orang Islam yang jelasin ya. Oh ya, ini Pak Zepta udah tanya. Nanti kasih ke Yamato sama Pak Robert. Bertanya saja. Silakan. Siapa yang mau menjawab, Bang Milo atau Bang Al? Maryam Silakan, Bang 47 bukan begitu ayatnya. Mana jumpa itu Maryam 47? Salah Ali Pak, Imran Pak mungkin. Zepta ya. Ali Imran 47, Pak. Makanya aku ketawa itu karena kok lain gitu. Salah, Pak Zepta salah ya. Kita luruskan ya. Ya, salah. Silakan, Bang Milo boleh, Bang Al boleh. Saya mau baca buku. Jadi inilah keunggulan orang Islamnya. Walaupun Quran itu bahasa Arab, disebutkan sama orang pun kami boleh tahu. Wahai Tuhanku, bagaimanakah aku memperoleh seorang anak, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Kalau ini diherankan sama teman-teman Kristen, Ali Imran 47 ini, biar aku sinkronkan langsung. Di dalam Bible, di dalam Lukas 1, nomor 26, Jangan dulu lari ke 27, situ, Pak. Pak Zepta izin Pak Zepta, aturan main di Ya, room saya ini mau adalah nanya. Mungkin dia Pak kan Zepta. gini, Pak. Saya mau nanya gini aja, Bu. Sesudah dia besar, Aduh, ya Allah. pasti Isa Kenapa ini kebesarannya bertanya, dulu, "Siapa Bang? Itu bapakku?" narasi dulu, macam mana dia boleh punya Siapa anak, bapakku? sedangkan Kan dia gitu. tidak punya suami. Tidak punya itu dulu. anak dia Pak, tidak punya bapak dia, udah ya Pak ya. Pak Zepta izin, kalau bapak masih memotong orang Islam menjawab, bapak tidak akan pernah paham sampai kiamat kurang 2 hari. Enggak, tadi kita kan bercerita Yesus memanggil Bapa. Jadi Yesus memanggil Bapa tadi kan, memanggil pencipta itu Pak. Bapa. Dengarkan baik-baik. Yesus memanggil bapak itu dalam kitab Bapak. Pak, saya mau baca buku. Kasih kesempatan saya untuk tenang dulu lah Bapak, dengan cara apa? Biarkan narasumbernya menjawab. Pak, tolong dengan sangat. Kalau di sini ada Yamato, ada Pak Robert, ada Greeting. Jadi teman-teman Kristen itu punya 2 kali bertanya, baru gantian. Yang menjawab nanti Bang Al, Bang Milo, sama Bang Ben. Kalau Bapak ingin mendengarkan jawaban, dengarkan dulu. Kalau tidak sepakat, nanti setelah beliau bicara baru. Maksud saya bukan itu, tapi ini. Itu namanya diskusi yang baik. Saling mendengarkan. Oke Pak Zepta? Lagian Siap. enak loh teman-teman Kristen begini. Kami semua open camp, Kristen nih tinggal nanya aja. Open camp kagak? Kalau aku Iya. disuruh di Kemal Kristen untuk bertanya saja, bahkan aku open camp, aku mungkin tepuk tangan jempol kau kasih pause sama hostnya. Jadi di sini Zipta, apabila yang namanya Kemal diskusi, kalau kami menjawab itu menggunakan 2 dasar. Kenapa? Pertama, karena Quran itu tidak dipercayakan oleh orang Kristen. Sebab itulah setidak-tidaknya kalau Bible kamu renungkan. Tapi kalau Bible juga kamu berusaha untuk membantahnya, bagaimana kemudian kamu dasari itu sebagai kitab suci. Jadi bagaimana kemudian Maria itu berkata, "Wahai Tuhanku, macam mana aku mempunyai anak sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki?" Ini Allah menunjukkan kekuasaannya, bahwa kalau Nabi Adam alaihissalam sejak boleh tercipta tanpa ibu, tanpa bapa, bagaimana dengan Maria yang jelas-jelas seorang perempuan yang memang tempatnya untuk melahirkan. Jadi Allah dalam Quran surah Al-Imran 45-nya kan menunjukkan kekuasaannya, tanda-tanda kekuasaan kami. Sebab itulah Maryam itu mengandung tanpa ayah, untuk membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Gitu Bang Zipta.